Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Sidang Jum'ah rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah kita terima. Dan jalan terbaik adalah dengan meningkatkan takwa kita. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan guidance, yang telah membimbing kita, dan mudah-mudahan kita termasuk umat-umat yang selamat di yaumil akhir nanti. Jamaah rahimakumullah, adalah wajar dan manusiawi ketika kita kemudian memiliki hal-hal yang baru. Termasuk nanti insya Allah dalam waktu yang dekat kita juga akan memasuki tahun baru Masehi. Kita juga baru saja memiliki pemerintah baru. Dan apapun hal-hal yang baru pasti memberikan energi baru bagi kita. Tetapi persoalannya sebenarnya adalah bukan soal barunya, tetapi adakah energi kebaruan dalam diri kita atas hal-hal yang baru kita miliki tadi. Pada kenyataannya tak banyak hal baru yang dapat kita ciptakan dalam kehidupan ini. Kita tidak selalu menghadirkan sesuatu yang baru kecuali waktu yang memang selalu terbarui untuk secara terus-menerus berganti. Oleh karenanya sebuah tantangan bagi kita untuk dapat menciptakan kebaruan di dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 99, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yarau annallaha allazi khalaqas samawati wal ard qadirun ala ay yukhlaqa mislahum wa ja'ala lahum ajalan la raiba fi fa abadz-zalimuna illa kufura. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah maha kuasa pula menciptakan yang serupa dengan mereka, dan dia tidak menetapkan waktu tertentu mati atau dibangkitkan bagi mereka yang tidak diragukan lagi, maka orang zalim itu tidak menolaknya kecuali dengan kekafiran. Kalau kita sanggup menjadikan setiap hari yang kita jumpai, setiap hari yang kita lalui dalam kehidupan kita sebagai hari yang baru, permulaan yang baru, maka kita akan hidup dengan kondisi yang mengesankan dan akan mendapatkan hasil yang maksimal. Memiliki kemampuan membuat rasa bahwa hal ini baru adalah sebuah keterampilan yang membawa kita untuk melihat dengan penuh optimisme segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Kemampuan ini berarti tidak terlepas dari masa lalu yang sering membelenggu kita, yang sering mengunci kita. Kemampuan untuk terus berusaha apa yang datang kepada diri kita menjadi sesuatu yang baru merupakan energi yang terbarukan di dalam diri kita, dan ini terus harus kita pupuk untuk kita miliki.
Jika kemampuan untuk membuat rasa baru atau energi terbarukan ini bisa kita gunakan dalam banyak sisi kehidupan, maka kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Sebagai contoh, jika seorang suami mampu melihat pasangan hidupnya sebagaimana saat baru saja menikah, maka kehidupannya akan selalu bahagia. Jika kita mampu melihat bahwa apapun yang kita miliki sebagai hal yang baru, mobil baru, rumah yang masih baru, serta benda-benda yang masih baru, maka pasti kita akan merawatnya dengan sebaik-baiknya. Jika kita mampu melihat kesehatan pada saat persis kita merasakan sakit, maka kita akan menghargai kesehatan kita yang luar biasa. Contoh yang lebih nyata lagi di kehidupan kita adalah di lingkungan kita sendiri. Jika kita diberi amanah menjadi seorang pemimpin, apakah itu ketua senat, ketua BEM, ketua himpunan, atau bahkan mungkin di Universitas Diponegoro misalkan, apakah supervisor, manajer, dekan, wakil dekan, rektor sekalipun, dan kita selalu bekerja sebagaimana layaknya pada saat kita menerima jabatan itu baru, maka kita akan terus bekerja dengan maksimal dan maksimal. Kita akan menunjukkan bahwa kita bisa. Kita akan menunjukkan bahwa kita mempunyai kinerja yang baik dan kita mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Begitulah seharusnya kita menghadirkan rasa atau logika kebaruan dalam diri kita. Lalu bagaimana agar kita mempunyai karakter, kita mempunyai sifat yang selalu melihat atau selalu mengupayakan adanya energi kebaruan di dalam diri kita? Ada dua hal yang barangkali kita bisa coba untuk menanamkan hal atau jiwa kebaruan di dalam diri kita. Yang pertama adalah sebagian dari energi itu adalah niat yang terbarui. Kisah mengagumkan sebagaimana pentingnya niat. Seorang lelaki berlumur dosa telah membunuh 100 orang, yang pada akhirnya dia menjadi salah satu penghuni surga, sementara dia belum pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hal yang istimewa dari lelaki tersebut kecuali niat yang ikhlas, niat yang murni karena Allah Subhanahu wa taala, niat yang ingin bertobat karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus selalu memperbarui niat kita. Ketika kita merasa lelah, ketika kita merasa sendirian, ketika kita merasa galau, kembalilah kepada niat kita. Perbarui niat kita. Innamal a'malu binniyat walikulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dari niatnya, dan seseorang hanya akan mendapatkan apa sesuai dengan yang diniatkan. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Niat merupakan amal yang sebenarnya paling sederhana, tetapi kebanyakan dari kita lalai atau mengecilkan pentingnya niat. Padahal inilah yang harus kita selalu perbarui. Begitu pentingnya niat ini, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa orang yang salat hendaknya selalu memperbarui niatnya sampai akhir sholatnya. Jamaah rahimakumullah, hal kedua yang kemudian bisa kita coba untuk selalu menghadirkan kebaruan di dalam diri kita adalah menjaga motivasi. Motivasi seperti halnya niat adalah sesuatu yang abstrak. Energi kita untuk selalu berbuat sekuat motivasi kita yang ada di dalam diri kita. Ketika motivasi kita rendah, maka energi yang akan kita keluarkan juga rendah.
Sebaliknya, ketika motivasi kita tinggi, maka energi yang akan kita keluarkan juga tinggi. Dorongan dan motivasi untuk meraih sebuah kebahagiaan yang diinginkan adalah rahasia besar yang tersembunyi di dalam diri banyak orang. Maka sesungguhnya motor penggerak internal kita untuk mewujudkan pancaran kebahagiaan, untuk mewujudkan apa yang kita inginkan, cita-cita kita, baik di dunia maupun di akhirat, tidak akan menyala kecuali dengan selalu memperbarui motivasi kita, memperbarui dorongan kita. Sering kita bertanya dan selalu gagal menjawabnya adalah, apa yang membuat kita bekerja? Apa yang membuat kita belajar? Apa yang membuat kita kuliah? Dan sebagainya. Pertanyaan sederhana, tapi jawabnya tidak mudah. Kegagalan kita adalah kita jarang atau bahkan tidak pernah memikirkan apa motivasi besar kita dalam hidup ini. Bagaimana kita menemukan motivasi itu saat kita merasakan semangat sedang lemah. Motivasi itu adalah kekuatan yang tanpanya kita tidak akan bergerak ke depan walaupun selangkah. Karenanya kita wajib tahu bahwa motivasi itu adalah sesuatu yang membantu kita bangkit saat kita terpeleset ke dasar lubang atau sesuatu yang kita butuhkan untuk mengangkat keberartian kita dan mendorong kita untuk memaksimalkan kesungguhan demi hidup yang lebih baik, demi hidup yang menuju ridha Allah. Kadang-kadang kita cukup mengubah sesuatu yang sederhana dalam hidup kita untuk menciptakan lompatan dan untuk memberi makna segala kesungguhan yang kita lakukan. Dengan membayangkan tentang kehidupan masa depan yang selalu bahagia bersama orang-orang yang kita kasihi, dapat membuat kita terus bersemangat. Kadang-kadang dengan keinginan untuk mencapai halalnya segala sesuatu yang kita terima, kita terus bekerja giat tanpa menggunakan waktu-waktu lain, waktu-waktu bekerja untuk mengerjakan hal-hal yang lain, waktu-waktu bekerja untuk istirahat, waktu-waktu bekerja untuk sekedar ngobrol di kafe ataupun di kantin-kantin. Oleh karenanya, hal sederhana yaitu motivasi kita harus kita tanyakan dan harus kita temukan. Sebagai seorang mukmin, kita tentu mempunyai motivasi lebih dari satu. Sebuah obsesi hidup kita tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Kita mempunyai harapan-harapan besar yang melintasi batas waktu yang hanya bisa kita wujudkan dengan kerja dan amal-amal yang nyata yang digerakkan oleh energi-energi kebaruan bersama motivasi. Bukankah Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya? Semoga dengan mengelola rasa, dengan selalu memperbarui niat, dan dengan menggunakan motivasi kita yang ada di dalam diri kita tidak menjadi orang-orang yang gamang di tengah kebaruan-kebaruan zaman dan tidak terjebak di persimpangan jalan karena tidak mengerti ke sana, kemana arah melangkah dan harus berbuat apa dengan kebaruan-kebaruan itu. Tetapi sebaliknya, dengan niat yang terus kita perbarui, dengan motivasi yang terus kita temukan, semoga kita berjalan ke arah yang selalu lebih baik dari waktu ke waktu, ke arah yang mencari ridha Allah. Orang-orang yang menciptakan perubahan dalam dirinya karena keputusasaan akan kehilangan hari-hari yang mendatanginya untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Jamaah rahimakumullah, dua hal tadi barangkali bisa kita coba untuk menghadirkan energi terbarukan di dalam diri kita, sehingga kemudian kita jauh dari kata putus asa, kita jauh dari kata gamang, kita jauh dari kata-kata yang tidak punya niat lagi untuk berbuat baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sidang Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan di tengah hal-hal baru yang ada di sekitar kita mampu mengambil hikmah di balik itu semua untuk terus memperbaiki diri kita. Kita bukan orang-orang yang tidak pernah berbuat dosa. Kita bukan orang-orang yang tidak luput dari salah. Tetapi insya Allah dengan kemudian selalu memperbarui niat kita dan selalu men-charge motivasi kita, mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah. Mudah-mudahan kita selalu berjalan ke arah yang lebih baik. Marilah bersama-sama kita berdoa, memohon ampunan dari Allah agar kita memiliki energi baru di dalam diri kita. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jadikanlah hari ini menjadi hari ampunan bagi segala dosa kami. Hari di mana Engkau gantikan segala kegelapan dengan cahaya di hati kami. Ya Allah, sediakanlah kami sebagian dari rahmat-Mu yang maha luas. Berikanlah kami petunjuk kepada ajaran-ajaran-Mu yang terang. Ya Allah, hiasilah diri kami dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang membawa kepada keluhuran akhlak kami. Janganlah Engkau hiasi kami dengan ilmu yang membuat kami angkuh dan sombong di bumi ini. Jangan pula Engkau hiasi kami dengan ilmu yang membawa permusuhan di antara kami. Ya Allah, ikhlaskan kami dalam bekerja. Luruskan niat kami hanya untuk mengabdi-Mu. Jagalah diri kami dari hal-hal yang tidak baik dalam bekerja. Jaga diri kami dari perbuatan mengambil sesuatu yang bukan hak dan bukan milik kami. Lapangkanlah kesabaran kami dalam menjalankan tugas-tugas yang menjadi kewajiban kami. Ya Allah yang maha luas ampunan-Mu, kami berlindung kepadamu dari kejahatan yang kami perbuat. Kepadamu kami mengakui dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa yang telah kami perbuat. Sungguh tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Iqamatis shalah.